Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Kawat dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah. Semuanya Umi Nini doakan semuanya sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kasih sayangnya. Pada sore hari ini kita akan membacakan bab yang ke-62. Namun sebelumnya jangan lupa dalam COVID-19 ini kita ikuti prokes dari pemerintah, yaitu 3M. Kalau perlu sekali keluar rumah, maka jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan olahraga. Juga jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan agar Umi ini bisa datang setiap hari. Terima kasih. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab yang ke-62 ini yaitu berdirinya Masjid Quba. Rasulullah SAW adalah pertama kali yang meletakkan batu untuk pembangunan Masjid Quba ini. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk letakkan batunya yang kedua, kemudian Umar bin Khattab, dan setelahnya itu Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun dindingnya, temboknya, di tembok masjid itu. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansor itu juga membangunnya bersama-sama. Begitulah masjid selesai, kaum muslim di Quba menyangka Rasulullah SAW akan tinggal di Quba lebih lama lagi, namun Allah memerintahkan Rasulullah SAW harus segera meninggalkan Quba menuju ke Yathrib. Mengetahui Rasulullah akan meninggalkan Quba, kaum muslim Quba mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan pelan, dengan hormat, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan merasa memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah sangat mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Quba terhadap dirinya. Maka beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus, yaitu, "Oh, tidak begitu, saudaraku, karena Allah SWT telah memerintahkan saya berangkat ke Yathrib. Karenanya hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Begitulah jawab Rasulullah yang begitu lembut kata-katanya, begitu halus, sehingga yang mendengar pun menjadi lega karena sabda Rasulullah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berdiri di Masjid Quba dan para sahabatnya berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang-orang beriman?" Semuanya terdiam, tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian adalah orang-orang yang beriman?" Kembali semua orang terdiam, kecuali Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini semua adalah orang-orang yang beriman dan salah satu dari mereka adalah saya, termasuk saya," katanya. Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Semua menjawab, "Ya." Nah, apakah Anda sekalian bersabar dan bersabar akan malapetaka yang menimpa?
Ya Rasulullah, dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapat kebahagiaan? Demi Tuhan, kalau begitu Anda sekalian semua adalah orang-orang yang beriman. Begitu sabda Rasulullah kepada yang hadir di Masjid Quba tadi. Mengapa masjid dibangun lebih dahulu? Karena masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, perbedaan status kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu di dalam masjid setiap hari. Dan masjid itu pun untuk menyembah Allah. Jadi akan terhapuslah perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariat Allah. Maka dari itu masjid harus dibangun lebih dahulu agar untuk kaum muslimin bisa bertemu setiap hari di dalam masjid untuk menyembah Allah. Begitulah masjid harus dibangun lebih dulu. Sholat Jumat pertama, yaitu Rasulullah berangkat dari Quba itu pagi hari. Pada hari Jumat pagi, beliau diiringi oleh para sahabat muhajirin dan ansor. Sebagian berkendaraan dan sebagian lagi berjalan kaki. Ketika waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah tengah melewati Wadi Ranuna, yaitu tempat itu dekat perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi daerah itu namanya Wadi Ranuna. Oke. Dan Rasulullah berhenti dan mendirikan sholat Jumat bersama para sahabatnya tadi. Itulah sholat Jumat pertama yang didirikan Rasulullah SAW. Dalam sholat itu Rasulullah SAW berkhutbah, "Wahai seluruh manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal kebaikan demi kalian sendiri. Sungguh kalian mengetahui demi Allah, sesungguhnya akan datang suatu hari dari kalian yang akan dikejutkan oleh suara gemuruh, sehingga ia akan melupakan harta apapun yang dimilikinya. Pada hari itu Allah akan berfirman kepadanya langsung tanpa ada yang menerjemahkan dan menghalang-halangi firman-Nya. Tidaklah telah datang seorang Rasul kepadamu, lalu ia menyampaikan ajaran kepadamu, itu firman Allah, dan aku telah memberikan harta kepadamu, serta aku telah memberikan banyak karunia kepadamu. Itu Allah berfirman. Namun semua itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Saat itu ia akan melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat apapun. Namun ketika melihat muka, ia akan menatap neraka jahanam. Siapapun yang dapat menjaga wajahnya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh kurma, hendaklah ia banyak menyebut kalimat thayyibah. Nah, ini ya, diingat agar kita terhindar dari api neraka, maka muka kita dari api neraka tadi, jangan lupa menyebut kalimat thayyibah. Ingat ya,
semua saudara-saudaraku muslim dimanapun kalian berada. Karena kalimat thayyibah itu adalah sesuatu yang indah yang akan diberi balasannya sampai 700 kali lipat. Jadi apabila kalian menyebut kalimat thayyibah, Allah akan memberikan balasan 700 kali lipat. Jangan lupa ya, selalu mohon diamalkan. Keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah SAW. Pada saat sholat Jumat itu Rasulullah berkhutbah. Setelah sholat didirikan, baru pada kemudian hari Rasulullah mengubah cara itu sehingga khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat dilakukan. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Setiap kali melewati sebuah perkampungan, orang-orang selalu berebut menawarkan tempat singgah kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk beristirahat. Namun selalu mengulang jawaban yang sama dengan tutur kata bahasa yang santun, yang halus. Rasulullah selalu menjawab, bukanlah unta ini berjalan, sesungguhnya ia diperintahkan oleh Allah SWT agar berhenti di tempat yang dikehendaki Allah SWT. Itulah pertemuan pada hari ini. Sampai di sini dulu untuk bab yang ke-62. Kita bertemu lagi untuk bab yang berikutnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua sehingga bisa selalu melihat sirah nabawiyah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan banyak kata-kata yang gawat sebut salah, mohon bisa dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.